ditindas tuh. Jadi penderitaan itu yang membuat kita bahagia. Penderitaan yang membuat kita bahagia. Iya, itulah dalamnya makna itu. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast STP Santo Bonaventura. Kali ini saya bersama dengan orang yang tidak dikenal. Coba dulu, kalian ini saya mau bertanya, asal dari mahasiswa mana? Mahasiswa STP, UT, atau UI? Soalnya aku bingung gitu melihat alma maternya gitu sama kayak warna kuning gitu, kayak banyak gitu mahasiswa menggunakan alma mater warna kuning. Coba dulu diperkenalkan, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu nanti yang nonton jadi sayang. Coba dulu perkenalkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Emilia Gurusnya. Saya mahasiswa STP semester 2. Jadi yang membedakan itu cukup dilihat logonya aja gitu kan. Di situ ada tertera gitu, sekolah tinggi, sekolah Santo Bonaventura. Gitu, biar gak bingung lagi. Tapi warnanya sih sama. Iya, coba kalau dari abang gitu, coba di. Ya, kalau dari saya sih sama juga. Saya satu angkatan dengan saudari Rika, satu angkatan dengan dia, tapi beda kelas. Beda kelas. Angkatan semester? Angkatan saya semester 2 sama dengan dia. Semester 2 ya, di STP 1. Boleh nggak saya tahu gitu, apa sih yang dipelajari di STP gitu kan? Semester 2, apa sih yang dipelajari di STP semester 2 itu? Banyak. Coba. Banyak, ada 9 mata kuliah. Mulai dari Bahasa Indonesia, kemudian kewarganegaraan, lalu musik liturgi, psikologi perkembangan, sejarah gereja, filsafat pendidikan, lalu Ditmek apa? Oh, Ditmek itu apa itu? Itu membahas tentang metode dalam mengajar itu. Didaktik, metodik. Oh, metode-metode itu pembelajar. Oh ya, ini STP itu kan menerbitkan calon-calon guru gitu, calon katekis gitu ya. Terus habis itu masih 7 apalagi? Ada nggak di situ psikologi? Ya, psikologi perkembangan juga ada. Ada. Terus yang terakhir SPL. Ada dipelajari. Ya. Ada SPL. Tadi kayaknya saya mendengar tadi kalian bilang ada belajar sejarah gereja. Kayaknya ini enak kali nih gitu diangkat topiknya nih, jadi kita bahas-bahas di sini gitu. Ya, ibarat kata cari topik itu susah. Jadi untuk mengangkat topik kita kali ini bisa lagi ada perdalamnya mengenai sejarah gereja kan kalian. Soalnya gereja ini katanya menunjukkan konflik gitu. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan saya mengenai sejarah gereja ini ya. Pertama itu saya mau tanya, apakah kan kalian udah belajar sejarah gereja? Gereja itu perjalanannya itu gimana sih? Bergejolak nggak? Misalkan kayak kehidupan kita ini ada jatuh bangunnya, ada turun naiknya, ada susah duka, ada suka dukanya. Kayak mana ya? Coba dulu kalian jelaskan perkembangan gereja mungkin sesuai yang kalian ketahui gitu. Baik, menurut yang kami pelajari gitu kan selama semester 2 juga kan, memang dalam perkembangan gereja itu ada jatuh bangunnya gitu. Bahkan dalam gereja awali, permulaan gereja itu begitu banyak yang menolak gitu, tidak menerima ajaran gereja itu. Seperti yang udah kita dengar juga sering kan dari Injil kan, orang-orang Yahudi itu yang merupakan sebangsa dengan Yesus sendiri juga menolak ajaran Yesus gitu. Bagaimana para rasul kemudian yang mengatakan itu di luar bangsa Yahudi kan, jadi lebih banyak juga yang tidak sependapat gitu kan, sedangkan si suku juga tidak sependapat. Dari luar gitu. Dari luar kan, apalagi waktu pada zaman apa ini kan, penyebaran Injil ini yang dilakukan oleh para rasul itu kan, orang Israel Yahudi itu kan lagi dijajah oleh Roma. Jadi mereka dipimpin oleh kekaisaran Roma gitu. Dan pada perkembangan gereja awal itu banyak mereka mengalami penganiayaan dari kekaisaran sendiri gitu. Salah satunya itu Kaisar Nero. Kaisar Nero ya. Kaisar Nero kayaknya gimana ya? Kayaknya bergejolak sekali nih Kaisar Nero ini. Jadi apa sih? Apa yang menyebabkan Kaisar Nero ini gimana ya? Menganiaya ya, bisa dibilang menganiaya Kristen gitu. Apa faktor penyebabnya?
faktor utamanya itu karena pertama tadi kan ajaran Kristen itu sebenarnya kan seperti termasuk ajaran baru gitu. Kalau di Roma sendiri kan, aturan Roma sendiri kan harus menyembah pada kaisar, itu pertama. Iya. Lalu agama mereka itu kan agama negara, paganisme. Sedangkan agama negara dan upacara agamanya selalu dilaksanakan seperti upacara bendera gitu kan, selalu secara terbuka gitu. Orang Kristen malah melaksanakan ibadat itu kan tersembunyi, tertutup malam hari, jadi kan seperti hal yang baru gitu. Makanya orang tidak curiga, seperti kita kan, bayangkanlah kita di kampung gitu kan, tiba-tiba ada orang cara beribadatnya berbeda dengan cara beribadat kita pada umumnya, pasti kita curiga kan, jangan-jangan teroris. Jadi begitu juga pada waktu itu gitu, hanya mereka tidak mampu menerima ajaran itu secara cepat. Oh, jadi karena itu ya. Misalkan ada gitu faktor yang lain selain itu, misalkan atau faktor dari kaisar itu sendiri lah gitu. Ada nggak yang membuat dia sampai membenci Kristen? Kan Kristen kan nggak ada salahnya gitu. Kenapa ada penganiayaan gitu? Kayak faktor kecemburuan atau faktor apa gitu ada gitu. Itu seperti dijelaskan saudari tadi. Itu karena tidak menyembah kaisar itu tadi. Ada juga hal lain yang terselubung dalam hati si Nero. Apa itu? Dia ingin mengubah kota Roma menjadi lebih bagus lagi. Dia memang jiwa seninya itu memang sangat kuat sekali pada saat si Nero ini. Nah, jadi dia ingin membakar kota Roma, memang sudah membakar. Jadi kota Roma dibakar, lalu untuk memperbarui kembali kota Roma, masyarakat kan nggak mau rumahnya dibakar. Masa mau rumah dibakar? Hanya untuk menyenangkan hati kaisar? Kan nggak mungkin, kan nggak mungkin mau. Nah, jadi begitu tadi, dia mengkambing hitamkan umat Kristen awali dengan masyarakat di sana. Gitu. Jadi hal itu membuat umat Kristen awali itu menderita. Mereka si Nero ini mengkambing hitamkan. Jadi kesannya itu kayak dituduh gitu, gara-gara Kristen ini saya membakar Roma gitu. Padahal tujuannya dia untuk bukan untuk menyenangkan hati masyarakat, tapi menyenangkan hatinya. Oh, karena dia ingin merubah Roma gitu, menjadi sesuai yang keinginannya dia gitu. Tapi karena banyak rakyat yang tidak mendukung atau tidak setuju dengan hal itu, jadi dia mengatakan bahwa Kristen lah yang membakar, gara-gara yang melakukan. Oh, dia menuduh bahwa Kristen yang melakukan, bukan saya. Luar biasa ya, fitnah bisa dalam fitnah ya. Apa yang tidak bisa karena kekuasaan. Tapi itulah ya. Padahal di fitnah kayak gitu, berarti banyak penganiayaan. Ada nggak itu penganiayaan pada masa Kaisar Nero itu? Ada nggak yang kalian ketahui, misalkan penganiayaan seperti apa? Ada banyak. Misalnya kan Nero itu kan punya taman di depan istananya kan. Orang Kristen itu gitu dibungkus gitu pakai lilin, seperti lilin. Lalu pada malam hari gitu dinyalakan gitu, jadi lilin di taman itu. Iya, ngeri kali. Aku jadi. Tapi bukan hanya di taman saja, tapi di seluruh kota Roma. Iya, dibuat kayak gitu, Pak. Jadikan sebagai penerang jalan. Beberapa juga di antara mereka dimasukkan ke kandang singa gitu. Kandang singa. Iya. Itulah penganiayaan kepada Kristen. Itu akibat imbas dari tuduhan Kaisar Nero itu tadi ya. Jadi umat Kristen itu dianiaya gitu, dibuat seperti itu. Memang luar biasa memang. Tapi herannya gitu masih bisa aja gitu Kristen bertahan bahkan sampai yang kita rasakan pada saat ini ya. Padahal dilihat dari penganiayaan itu memang gimana ya? Kayak udah di luar kemanusiaan gitu ya. Tapi aku heran sih ya, kayak kemarin ada kawan aku, namanya Sito kan, terus dia pertama Katolik dia, ini kita udah di luar konteks sejarah gereja ini ya. Aku kayak kecewa gitu kubandingkan sama perjuangan Kristen, perjuangan kita pada zaman dulu itu kayaknya bertolak belakang banget gitu. Teman aku ini dulu dia Katolik, terus dia karena dia kayak merasa kurang nyaman gitu, karena ibadah di Katolik itu terlalu formal ya, terlalu emang kita kan kayak mana ya, terlalu tenang gitu. Terlalu tenang. Sedangkan dia melihat agama kayak contohnya ya mohon maaf lah, agama sebelah lah contohnya kayak lebih meriah gitu. Dia dengan mau dia gitu beralih agama, beralih iman gitu. Bagaimana itu tanggapan kalian melihat kekuatan imannya dia gitu? Sedangkan kita bahkan ada yang dianiaya, ada yang diapa gitu, masih tetap gitu bertahan dengan imannya. Sedangkan orang sekarang gampang gitu berubah imannya. Jadi begini, pentingnya itu begini. Dulu gereja kan ditindas tuh. Jadi
penderitaan itu yang membuat kita bahagia. Penderitaan yang buat kita Iya, bahagia. begitu. Itulah dalamnya makna itu. Jadi orang yang menderita pasti tentunya menderita karena sesuatu yang dia yakini. Seperti orang Katolik zaman dulu, Iya, iya. orang Kristen zaman dulu, zaman awali, mereka menderita karena Allah, begitu. Iya. Karena Allah menderita. Tapi coba orang Katolik beri kebebasan pada saat zaman-zaman gereja mencakup politik, gereja mencakup semua ranah-ranah pemerintahan, pasti gereja. Karena diberi kebebasan. Karena itu zaman dulu ya. Iya. Oh, berarti dulu itu belum terlalu bebas gitu ya. Tidak. Jadi orang itu misalkan kayak mana? Imannya itu masih hanya kepada Tuhan gitu, berseluruh hidupnya itu seluruh Iya. hidupnya itu kepada Tuhan Iya. gitu. Sedangkan sekarang enggak lah. Iya, karena bebas. Karena udah bebas ya. Oh, itulah hal penyebabnya. Itulah Ya, itu penyebab. juga salah satu penyebabnya. Yang misalkan yang lain Kalau saya pribadi memang tadi kan kita membahas juga awalnya kan bagaimana nenek moyang lah kita bilang nenek moyang kita itu sebagai agama Katolik mampu bertahan gitu kan meskipun mereka harus menghadapi kematian mempertahankan imannya itu. Jadi yang faktor utama itu sebenarnya kan karena memang dari dalam hati itu ada komitmen untuk bertahan. komitmen untuk bertahan. Iya bertahan gitu kan. Kalau itu kan sebenarnya gini, saya juga pernah dengar gitu cerita dari seorang bapak gitu kan. Dia mengatakan bahwa ketika kita gitu kan dalam satu keluarga itu ada yang memusuhi kita gitu, kita dalam satu keluarga itu pasti bisa lebih bersatu karena ada yang memusuhi kan. Iya. Tapi ketika kita damai-damai aja, kita yang di dalam ini malah menjadi yang menjadi bermusuhan. Jadi gitu juga. Begitulah. Harus ada faktor dari luar ya. Iya, harus Biar kita ada. lihat di kita teguh gitu. Kalau hanya damai-damai aja, bahkan dari dalam konfliknya gitu ya. Iya, seperti gereja juga demikian kan. Dulu kan dari luar ya faktornya mereka penganiayaan itu kan mereka bersatu terus kan mana ada mereka bertengkar malah yang kaya mau menjual barang miliknya untuk yang berkekurangan di anggota itu. Sekarang kan gereja sudah bebas gitu. Jadi faktornya dari dalam